Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sultan Al-Barkah. Saya dari Ismas IT Darul Rahman. Ingin menyampaikan atau mengorasikan mengenai potensi e-commerce di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelumnya yang belum tahu e-commerce itu apa sih? Nah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media massa. Jadi bukan hanya melalui televisi, telepon, tetapi sekarang maraknya melalui internet. Pemerintah memutuskan untuk menerapkan lockdown secara parsial di Jakarta sejak 10 April hingga video orasi ini dibuat, dan memerintahkan perkantoran untuk tutup, terus melarang perkumpulan lebih dari 5 orang, terus mengurangi jam operasional transportasi umum, dan melarang dine-in di restoran. Sebelum lockdown diterapkan, banyak perusahaan besar di Jakarta yang mulai memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah yang awalnya hanya diwajibkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Terus selain itu, sejumlah mall, toko, dan restoran juga berinisiatif mengurangi jam operasional. Bahkan dia beralih ke online, bahkan dia sampai mengurangi jamnya atau mengurangi kegiatannya secara total. Sebelum toko-toko menjual barang non pokok ditutup, sudah banyak masyarakat yang lebih memilih untuk belanja online seiring dengan peningkatan jumlah kasus COVID-19. E-commerce sebelumnya sudah sampai menarik banyak masyarakat di Indonesia atau banyak konsumen di Indonesia bahkan sebelum terjadinya wabah COVID-19 ini. Nah, e-commerce juga merupakan salah satu pendorong utama yang menjadikan Indonesia ini sebagai negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Bayangin saja teman-teman. Nah, terus mencapai 40 miliar dolar pada tahun 2019 dan diprediksi pada tahun 2025 mencapai 130 miliar dolar Amerika. Sebelum COVID-19, e-commerce hanyalah sebuah pilihan. Namun, untuk sekarang penting sekali bagi toko retail dan produk untuk menjual toko retail dan produsen untuk menjual produk melalui platform e-commerce ini. Karena kenapa? Supaya mereka mampu mempertahankan bisnis mereka sendiri. Nah, hal ini akan memberikan dampak jangka panjang nih yang positif karena konsumen akan semakin terus berbelanja atau semakin terbiasa berbelanja secara online. Ini merupakan pendapat Kusumo Martanto yang merupakan CEO Blibli. Nah, sementara itu perubahan dinamika pasar yang disebabkan oleh pandemi juga menciptakan peluang nih bagi layanan pengiriman makanan online. Peningkatan pasar sebesar seperti GoFood dan GrabFood yang dapat diakses melalui Gojek dan Grab terus menerapkan mekanisme pengiriman tanpa kontak dan prosedur kebersihan yang ketat untuk terus melayani konsumen. Berikut adalah cuplikan-cuplikan tentang potensi e-commerce di masa pandemi COVID-19 berdasarkan media mainstream. Cuplikan pertama, menurut partner East Centuries, Melissa Irene mengungkapkan bahwa kunci dari kemampuan bertahan e-commerce selama pandemi terletak pada fundamental dan skala ekonomi bisnis yang sehat. Cuplikan kedua atau cuplikan selanjutnya adalah jumlah transaksi digital masyarakat Indonesia di masa pandemi COVID-19 meningkat cukup signifikan. Shopee sebagai salah satu platform e-commerce mencatat kenaikan transaksi di kuartal 2 2020 naik hingga 130% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Terus selanjutnya cuplikan ketiga bahwa di situ menjelaskan bahwa Menteri Koperasi dan UKM atau Menkop UKM Teten Mas Duki menyampaikan berdasarkan data dari McKinsey pada Juni lalu
sejak awal pandemi COVID-19 setidaknya terjadi kenaikan penjualan di e-commerce sebesar 26% dan mencapai 3,1 juta transaksi per hari. Selanjutnya, cuplikan selanjutnya menjelaskan bahwa Menteri Perdagangan Agus Suparmanto meyakini bahwa e-commerce jadi salah satu solusi menghadapi dampak pandemi. Nah, menurutnya, keberadaan e-commerce memberikan angin segar bagi ekonomi di masa pandemi dan dapat memberikan dukungan pada pemerintah dalam menjalankan perekonomian. Nah, terakhir di sini saya akan menjelaskan gambar atau dari katadata.co.id. Nah, di sini menjelaskan bahwa e-commerce itu tumbuh di tengah pandemi COVID-19. Jadi, pembatasan sosial selama pandemi COVID-19 ini menyebabkan aktivitas masyarakat ini di luar rumahnya berkurang, jadi lebih banyak di dalam rumah. Nah, hal ini meningkatkan ceruk pasar e-commerce, terutama sektor retail dan grosir. Tetapi sayangnya, walaupun e-commerce itu tumbuh, tetapi gara-gara corona ini terkendala masalah logistik. Jadi yang pengiriman luar Jawa itu yang biasa 3-4 hari bisa lebih dari 4 hari. Kesimpulannya, potensi e-commerce di masa pandemi COVID-19 ini mengalami kenaikan yang signifikan dan juga turut mendorong perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi. Tetapi terkendala pada durasi pengiriman barang seperti cuplikan yang terakhir. Seperti tadi contohnya di Jawa yang biasanya 2 atau 3 hari bisa lebih dari 3 hari, seperti itu. Harapan saya semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir sehingga kita semua bisa beraktivitas seperti biasanya dan perekonomian Indonesia semakin lebih baik ke depannya, serta tidak hanya sebagai negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga di mancanegara. Saya Sultan Awal Barkah, mahasiswa baru Manajemen UIN Jakarta 2020. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.